Baik kawan semuanya, selamat berjumpa kembali pemirsa bersama channel Kambing Ternak, di mana channel ini yang dibahas masih tentang ilmu peternakan. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buat teman-teman manakah kandang kambing yang paling bagus antara kambing sistem koloni seperti ini atau kandang kambing yang sistem baterai. Karena banyak sekali dari pemula yang ingin terjun di dunia peternakan kambing tapi tidak tahu tentang kandang yang paling bagus untuk ternaknya atau untuk kambing-kambingnya. Jadi buat teman-teman, supaya teman-teman itu tidak kebingungan tentang hal ini, silakan ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan di skip, supaya teman-teman itu bisa paham dengan penjelasan yang saya jelaskan di video ini. Kemudian buat kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perkambingan dari channel ini setiap kali saya upload video. Baik kawan semuanya, para sahabat channel Kambing Ternak dimanapun kalian berada, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, dan rezekinya dilancarkan kawan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke pembahasannya kawan ya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang manakah yang lebih bagus, kandang kambing yang sistem baterai atau sistem individu, atau kandang yang sistem koloni. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, sebenarnya sih jawabannya itu ada di diri teman-teman masing-masing ya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau teman-teman itu ingin beternak kambing dan ingin membuat kandang, sebenarnya sih kandang ini sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman itu lebih suka terhadap kandang sistem baterai supaya kambing itu tidak bertengkar, maka itu akan lebih bagus. Namun kalau teman-teman itu suka dengan sistem kandang koloni seperti ini terbuka tanpa sekat, itu juga akan lebih bagus juga kawan ya. Karena kandang yang sistem koloni seperti ini, kambing-kambing kita itu akan jelas lebih sehat. Jadi perbedaan antara kandang yang sistem koloni dengan kandang yang sistem baterai itu semua ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kelebihan kandang kambing yang sistem baterai atau sistem sekat, maka kelebihan dari kandang baterai ini yang pertama yaitu kambing kita itu tidak akan saling seruduk satu sama lain ya. Jadi ini akan membuat atau akan mencegah kambing kita itu untuk mengalami patah tanduk ya. Jadi kalau kambing kita itu tidak saling seruduk, kemungkinan besar kambing itu tidak akan mengalami tanduk yang patah. Karena terkadang banyak sekali dari kambing-kambing kita yang ada di kandang itu saling seruduk sehingga tanduk kambing itu sering sekali patah karena saling seruduk tersebut.
Jadi kalau kita itu membuat kandang kambing yang sistem sekat atau sistem baterai, maka itu akan lebih aman kawan ya. Karena setiap satu ekor kambing itu sudah mempunyai ruang masing-masing atau sudah mempunyai tempat masing-masing, sehingga mereka itu tidak bisa saling seruduk satu sama lain, karena setiap kambing itu ada sekatnya. Nah, sekatnya itulah yang akan menjadi penghalang kambing itu bisa saling seruduk satu sama lain. Jadi kalau teman-teman itu berbicara tentang kelebihan kandang baterai, yaitu kelebihan yang pertama, kandang baterai ini bisa membuat kambing kita itu tidak saling seruduk. Kemudian untuk berbicara kekurangan daripada kandang baterai ini atau kandang yang sistem individu ini, yaitu kekurangannya kambing itu jelas tidak bergerak bebas ya, tidak bisa bergerak bebas kawan ya. Karena kenapa? Karena kandang yang sistem baterai ini dalam satu sekatnya itu berukuran sekitar 1 meter, paling lebar itu 1 meter kawan ya. Ada juga yang ukurannya itu cuma 60 cm ya, 60 cm setiap ekornya. Jadi kambing itu tidak bisa bergerak secara leluasa. Jadi kalau kita berbicara tentang kekurangan kambing baterai, ini kambing tidak bisa bergerak bebas. Kemudian kita berbicara tentang kelebihan daripada kandang koloni. Nah, kandang koloni yaitu seperti ini kawan ya. Ini tidak ada sekat sama sekali di dalamnya. Ini kambing-kambing saya diikat karena saling seruduk satu sama lain kawan ya. Jadi kelebihan daripada kandang koloni ini yaitu pertama, kandang koloni ini mempunyai kelebihan kambing itu bisa bergerak bebas ya. Bisa bergerak bebas, bisa mondar-mandir ke sana kemari. Jadi ketika kambing itu sudah bisa bergerak bebas, sudah bisa mondar-mandir ke sana kemari, bisa main bareng sama kambing-kambing yang lain, maka itu akan membantu terhadap kambing kita itu akan menjadi lebih sehat, lebih agresif ya. Jadi kalau kita itu membuat kandang kambing yang sistem koloni, maka kambing kita itu akan bisa bergerak bebas, bisa membuat kambing itu lebih sehat kawan ya. Jadi untuk kelebihan dari kandang koloni yaitu kambingnya itu bisa bergerak bebas dan lebih sehat kawan. Kemudian kalau kita berbicara tentang kekurangan daripada kandang koloni ini, nah untuk kekurangannya dari kandang koloni ini yaitu pertama, kambing kita itu bisa saling seruduk satu sama lain kawan ya, bisa saling berantem satu sama lain. Jadi kalau kambing kita itu sudah saling berantem, sudah saling seruduk satu sama lain, maka itu akan membuat kambing kita itu mengalami patah tanduk. Selain itu, kalau kambing yang sedang bunting disatukan dalam kandang koloni dengan kambing-kambing yang lain, maka terkadang kambing yang bunting tersebut itu disuruduki di bagian perutnya, sehingga itu akan membuat kambing yang bunting atau kambing yang hamil itu cepat mengalami keguguran. Jadi kan kekurangan daripada kandang koloni ini yaitu yang kedua, kambing itu akan mengalami keguguran apabila kambing yang sedang hamil atau sedang bunting itu disatukan dalam satu kandang koloni dengan kambing-kambing yang lain. Sedangkan untuk kekurangan yang selanjutnya dari kandang yang sistem koloni ini yaitu kambing-kambing kita itu
penyakit, maka yang lainnya ini akan bisa menular ya, akan bisa menular terhadap kambing-kambing yang lain. Jadi untuk melihat atau mengatasi hal yang seperti ini itu agak sulit bagi kita kawan ya, karena kalau kambing kita itu sampai terkena penyakit semua, maka kita itu akan mengalami kesulitan untuk mengatasi penyakit yang dialami oleh kambing-kambing kita. Jadi ketika kita itu ingin membuat kandang kambing, yang lebih bagus mana antara kandang sistem baterai dengan kandang yang sistem koloni? Itu jawabannya ada di diri teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman itu suka dengan kandang baterai, maka itu jelas akan lebih bagus. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman itu suka dengan kandang koloni, maka juga itu akan bagus kawan ya. Karena kandang koloni dan kandang baterai ini juga mempunyai kelebihan masing-masing dan juga mempunyai kekurangan masing-masing. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar perkambingan dari channel ini setiap kali saya upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.